Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Nah, di video kali ini aku tuh mau bahas kenapa sih kucing itu suka spraying atau kencing sembarangan. Nah, kalian kan pasti kesel ya kalau misalnya kucing kalian di rumah itu suka spraying atau kencing sambil berdiri di pojok-pojokan ruangan, atau misalnya di daerah-daerah yang emang udah di di bagian sudut-sudut gitulah. Biasanya sih kayak gitu kalau kucing spraying ya. Nah, sebelumnya aku ucapin dulu buat kalian, terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan klik tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, karena tombol subscribe itu gratis. Dan juga silakan tekan like-nya dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Kucing Maksimal. Oke, ini video aku bikin sesuai janjiku di video yang kemarin, kalau aku mau bikin kenapa sih kucing itu suka spraying. Nah, kucing spraying itu sebenarnya kalian mungkin bakal bertanya, bang, itu hal normal atau nggak normal? Yang pertama, itu adalah hal yang normal banget kalau kucing itu suka spraying atau pipis di pojokan ruangan atau di tempat sembarang gitu selama rutin gitu ya, itu normal banget gitu. Nah, bang, ada nggak sih cara ngatasinya? Cara ngatasinya ada, cuman nanti ya, dan ciri-cirinya juga ada, nanti aku jelasin juga gitu. Oke, nah karena mungkin ini adalah faktor masalah yang udah sangat biasa banget buat para pecinta kucing. Di sini aku bakal jelasin yang inti-intinya aja gitu. Oke, mulai dari yang pertama, yaitu kenapa kucing itu spraying. Biasanya kucing spraying itu terjadi pada kucing jantan dan kucing jantan yang sudah mulai masa birahi, ya alias jantan dominan. Nah, itu dilakukan biar apa? Sebenarnya itu dilakukan buat menandakan wilayah mereka gitu. Istilahnya kayak kalau misalnya cara mereka dulu dalam bertahan hidup survival gitu, mereka menandakan wilayah mereka dengan mengencingi daerah-daerah yang sudah mereka tandai. Nah, itu adalah wilayah mereka gitu. Cuman itu nggak berlaku buat kucing-kucing rumahan. Jadi kalau kucing rumahan spraying ya emang sekedar spraying. Mereka anggap kayak buat buat menandai wilayah. Dan biasanya kucing spraying itu terjadi bukan dalam kandang ya. Kucingku tuh jarang banget spraying di dalam kandang kayak gini. Biasanya mereka tuh spraying atau kencing di pojok-pojokan ruangan itu kalau mereka lagi keluarin dari kandang, lagi outdoor gitu. Nah, biasanya mereka nanti bakal spraying dan itu buat nandain wilayah mereka. Kenapa juga terjadi spraying? Yaitu karena ada lebih dari satu pejantan di kandang kalian gitu. Nah, misalnya di sini kan aku pejantannya ada si Abu, terus si Dalo, si Noel. Nah, terus ada si Momo juga sama si siapa itu di luar satu yang nggak tahu, kucing Jawa satu, aku lupa namanya siapa. Bukan kucingku juga, cuman ada 5 kan. Makanya kucing itu jadi lebih sering spraying karena banyak pejantan gitu. Nah, kenapa kalau kucing betina itu kok nggak spraying? Ya karena mereka emang nggak menandakan wilayah mereka gitu. Karena kucing betina ini nggak bisa bersifat dominan. Nah, makanya kucing betina itu kalau dicampur ramai-ramai biasanya lebih akur gitu. Cuman kalau kucing jantan itu nggak akur gitu lah ya. Biasanya sih kayak gitu. Nah, kucing jantan ini ada kucing jantan alfa dan kucing jantan biasa. Kucing jantan alfa itu gimana, bang? Jadi kucing jantan alfa itu adalah kucing jantan yang udah menguasai kandang atau misalnya udah jadi ketua di koloni mereka gitu. Ciri-cirinya apa? Ya ciri-cirinya banyak. Misalnya kayak tuh bulunya ini kekuning-kuningan karena ada minyaknya. Karena itu hal yang normal keluar minyaknya kalau dia misalnya jantan yang alfa gitu. Dan dia cenderung lebih sering kawin sama betina sih kalau yang jantan alfa kayak gitu. Nah, makanya apalagi karena di kandangku ada jantan alfa, makanya kalau mereka dikeluarin pasti mereka bakal sering spraying gitu karena merasa ada saingannya gitu. Nah, bang, cara mencegah spraying itu gimana sih caranya? Nah, caranya yang aku tahu ya ada satu yang paling ampuh, yaitu ada 2, yaitu kalian bisa pisahkan jantan-jantan kalian ini di berbagai kandang atau misalnya dibikin kandang kecil-kecil gitu. Cuman itu kan terlalu ribet dan itu memakan biaya yang banyak tentunya ya. Nah, karena saya tidak suka memakan biaya banyak, ada cara kedua yang paling ampuh, yaitu adalah mensteril si pejantan gitu. Biasanya kucing spraying itu karena mereka lagi dalam fase masa birahi gitu ya. Makanya kan mereka menandai wilayah mereka biar jantan lain tuh nggak masuk ke wilayah mereka gitu, biar betinanya itu nggak ketukar-tukar atau nggak kabur-kabur. Nah, cuman
Kalau misalnya kucing kalian udah steril, biasanya kucing kalian males buat spraying, buat kawin, buat ngapa-ngapain tuh males. Jadi seringnya tuh buat makan, minum, main, udah itu doang hidupnya. Nah, kebetulan di kandangku ini semuanya udah disteril, makanya jarang banget ada kejadian kucingku itu spraying, kecuali si Noel itu ya yang jantan dominan ini, karena walaupun dia udah disteril tapi dia emang dominan. Jadi kayak gini ya guys ya. Ada dua kemungkinan kucing jantan setelah disteril tuh kayak gini. Jadi kemungkinan pertama itu adalah mereka tuh udah nggak bakal mau kawin lagi, alias udah stop buat kawin dan udah nggak ada birahi lagi. Yang kedua, mereka tetap birahi aja karena emang pada dasarnya mereka itu kucingnya gampang banget buat birahian gitu ya. Ya intinya ada dua kemungkinan gitu, karena setelah aku telusuri, kucing-kucingku itu rata-rata emang berhenti buat birahi dan udah nggak nafsu sama kucing betina lagi. Cuman ada satu si Noel ini yang bener-bener masih nafsu sama betina. Nah kalau si Abu ini juga masih nafsu sama betina, cuman karena dia kan baru-baru disteril ya, bukan udah lama, makanya mungkin ya masih nafsu sama betina itu wajar gitu ya. Kalau si Noel ini udah aku steril sekitar 3-4 tahun yang lalu, cuman masih aja tetap tetap doyan kawin, doyan spraying gitu ya. Nah karena itu beda-beda gitu. Kalau si Momo justru sama sekali nggak mau kawin. Setelah di steril itu Momo tuh sama sekali nggak mau kawin lagi gitu, dan dia jadi gendut banget ya. Sama kayak yang lainnya, jadi gendut juga. Nah itu juga plusnya kucing kalian di steril ya, kucing kalian jadi nambah gendut. Soalnya kalau misalnya kucing kalian sering birahi, mereka tuh bakal sering mogok makan dan biasanya kan kabur ya buat beberapa hari. Nah itu yang bikin kucing kalian jadi kurus. Nah terus gimana bang kalau misalnya kucing kita tetap spraying dan itu di dalam rumah? Ya kalau saranku, misalnya kucing kalian udah disteril dan tetap spraying karena kucing kalian itu adalah jantan alfa, ya saranku kalian bikin kandang yang di luar rumah, atau kalian kandangin di kandang yang bukan kecil ya, kandang kontainer kayak gitu tuh, kandang kontainer kayak gitu. Nah itu kalian bisa kandangin di situ. Kalau enggak ya kucing kalian jadi kucing outdoor, semi outdoor lah di halaman rumah kayak gini gitu. Nah itu jadi salah satu cara biar kucing kalian itu nggak spraying dalam rumah. Karena kalau spraying di luar sih menurutku nggak terlalu masalah ya, nggak terlalu bau gitu, karena kan dia sedikit-sedikit kencingnya. Tapi kalau di rumah, di gorden, di sofa gitu, ya itu masalah juga sih. Itu namanya kucingnya ngajak ribut gitu ya. Nah tuh sepertinya dia sudah mau closing. Oke, karena emang sebenarnya videonya itu simple banget pembahasannya, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan tekan tombol like ya, karena subscribe itu bikin aku semangat bikin video gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kucing Maksimal.